Ada 3 penyebab utama yang disinyalir menjadi salah satu sulitnya kasus Subang yang menewaskan ibu dan anak ini menjadi misterius dan semakin sulit diungkap siapa pelaku pembunuhan Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Salah seorang YouTuber yang rajin membahas perkembangan kasus pembunuhan Subang, Freddy Sudaryanto, melalui kanal YouTube Yahya Mohammed, mengemukakan, ada 3 penyebab utama yang membuat pengungkapan kasus Subang ini berjalan berlarut-larut. Freddy Sudaryanto mengatakan 3 kemungkinan penyebab utamanya kasus pembunuhan Subang menjadi misterius seolah sulit diungkap adalah terkontaminasinya tempat kejadian perkara, TKP, otopsi pertama terhadap Tuti dan Amel yang kurang lengkap, serta keterlibatan anjing pelacak yang dinilai terlambat. Menurut Freddy, seandainya ketiga hal ini bisa ditangani dengan baik di 48 jam pertama pengungkapan kasus pembunuhan Subang, maka hasilnya akan lain. Sebab, 48 jam pertama adalah waktu yang sangat krusial. Analisis Freddy Sudaryanto ini disampaikan melalui kanal YouTube Yahya Mohammed yang tayang pada Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 yang menyebutkan ada 3 penyebabnya yang membuat pengungkapan kasus ibu dan anak di Subang menemui banyak kendala. Penyebab pertama tempat kejadian perkara, TKP, terkontaminasi dengan masuknya orang-orang di luar tim penyidik, yang terjadi sehari setelah kejadian pembunuhan Subang. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, Danu masuk ke TKP Ciseti bersama seorang banpol. Saat itu Danu disuruh masuk oleh banpol untuk menguras bak mandi yang ada di TKP. Apa yang dilakukan Danu dan banpol tersebut, mendapat reaksi dari kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Danu melanggar KUHP pasal 221 karena menerobos TKP yang masih diberi garis polisi. Hal yang sama dikemukakan Dr. Sumi Hastri yang menyebutkan bahwa TKP dinilai sudah tercemar karena adanya orang-orang di luar tim penyidik yang memasuki TKP. TKP semakin tercemar ketika pada hari yang sama saat Danu dan banpol masuk, giliran Yosef dan anaknya yakni Yoris, kemudian didampingi adik Yosef, Mulyana, masuk ke TKP pada sore harinya untuk mengambil barang dari dalam TKP. Itu juga yang kemudian mendapat reaksi dari kuasa hukum Yoris dan Danu, Ahmad Taufan, yang menyebut bahwa tindakan Yosef dan Mulyana juga dinilai telah mencemari TKP. Meski kemudian, Rohman Hidayat maupun Yoris dan Mulyana mengklarifikasi bahwa kedatangan mereka ke TKP kasus pembunuhan Subang tersebut karena diminta pihak kepolisian. Mereka diminta datang ke TKP karena soal kucing milik almarhum Amel yang ada di dalam TKP serta keberadaan mobil Yaris milik Amel yang tidak terkunci. Penyebab kedua adalah autopsi. Menurut Freddy Sudaryanto, hasil autopsi pertama dinilai kurang lengkap, maka kemudian dilakukan autopsi ulang pada tanggal 2 Oktober tahun 2021 yang dipimpin Dr. Sumi Hastri. Dr. Sumi Hastri sebelumnya sudah menyatakan bahwa dari hasil autopsi kedua ada 2 hal, yakni koreksi terhadap waktu kematian dan ada tambahan terhadap hasil autopsi pertama. Penyebab ketiga, Freddy Sudaryanto mengatakan, adalah keterlibatan anjing pelacak oleh tim penyidik dalam pengungkapan kasus pembunuh Subang. Freddy menuturkan, anjing pelacak diturunkan pada hari ke-13 setelah kasus pembunuhan Subang terjadi. Padahal, kalau diturunkan pada hari pertama di mana TKP masih dalam keadaan orisinil, maka kemungkinan hasilnya akan lain.